Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang PKWT dan PKWTT ya, terkait dengan mata kuliah eh, hukum perburuhan, di mana hubungan kerja di Indonesia pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Nah, perbedaan keduanya itu sangat penting karena menentukan yang pertama adalah status pekerja, kemudian hak pekerja, kemudian cara mengakhiri hubungan kerja, dan kompensasi atau pesangon yang diterima, ya, di mana jika terjadi kesalahan perusahaan dalam menerapkan PKWT, dapat menyebabkan status pekerja berubah menjadi PKWTT. Jadi kalau ada kesalahan prosedur ya, untuk perusahaan untuk penerapan hukumnya, sistemnya dari PKWT, maka akan berakibat status pekerja yang tadinya PKWT bisa berubah menjadi PKWTT. Nah, hubungan kerja di Indonesia itu lahir karena ada perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja harus mengandung tiga unsur. Yang pertama adalah pekerjaan, di mana ada pekerjaan yang harus dilakukan pekerja. Yang kedua adalah adanya upah, adanya imbalan yang diberikan perusahaan. Yang ketiga adalah adanya perintah, di mana pekerja berada di bawah arahan perusahaan. Jika salah satu unsur ini tidak ada, maka hubungan tersebut belum tentu adalah hubungan kerja. Nah, dasar hukumnya untuk PKWT dan PKWTT itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, di mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan dasar hukum dari ketenagakerjaan, kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sedangkan untuk aturan teknisnya dari PKWT dan PHK dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Nah, pengertian dari PKWT sendiri adalah kepanjangan dari perjanjian kerja untuk waktu atau pekerjaan tertentu. Nah, PKWT ini sering disebut dengan pekerja kontrak. Nah, PKWT digunakan antara lain misalnya untuk pekerjaan proyek, kemudian pekerjaan musiman, dan pekerjaan sementara. Contoh, misalnya untuk pembangunan gardu listrik gitu ya, maka pekerja untuk sektor ini itu adalah pekerja PKWT. Kemudian instalasi panel surya proyek tertentu yang sifatnya hanya sementara itu menggunakan pekerja PKWT. Kemudian pekerjaan yang berkaitan dengan proyek pembangunan jaringan distribusi. Nah, jenis PKWT-nya berdasarkan jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Tidak semua pekerjaan boleh menggunakan PKWT. Contoh, kalau boleh PKWT ya, itu adalah teknisi proyek PLTS selama 18 bulan saja. Kemudian operator proyek pembangunan gedung. Nah, ini kan hanya sifatnya sementara gitu ya. Jadi menggunakan PKWT. Yang tidak boleh PKWT itu adalah staf administrasi tetap, nah dosen tetap, ataupun operator produksi inti yang terus-menerus, sifatnya terus-menerus ya, tidak sementara, itu tidak boleh menggunakan sistem PKWT. Nah, syarat sahnya PKWT pertama harus tertulis ya, jadi harus ada perjanjian tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan memuat unsur penting perjanjian kerja. PKWT wajib dibuat secara tertulis minimal, harus ada identitas pekerjanya, kemudian jabatannya, kemudian upahnya, masa kerjanya, dan hak dan kewajibannya itu harus tertera. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perusahaan dapat menghadapi sengketa hukum.
Nah, kemudian ada larangan untuk PKWT. PKWT tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Kemudian ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Contoh ya, ada perusahaan mengontrak staf administrasi selama 10 tahun secara terus-menerus gitu ya. Padahal administrasi merupakan pekerjaan tetap. Nah, itu sebuah kesalahan ya. Dalam kondisi tertentu, pekerja dapat menuntut agar agar statusnya menjadi PKWTT. Jadi boleh ya, kalau misalnya dikontrak selama 10 tahun, maka itu adalah pelanggaran dan pekerja berhak untuk menuntut agar dia diangkat menjadi PKWTT. Kemudian jangka waktu PKWT itu adalah mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, batas waktu PKWT menjadi lebih fleksibel dibandingkan aturan lama. Namun, perusahaan tetap wajib mencantumkan durasi kontraknya itu berapa lama, kemudian target pekerjaannya berapa lama, dan ketentuan perpanjangannya juga harus jelas. Nah, hak pekerja PKWT apa yang diterima oleh pekerja PKWT? Yang pertama adalah upah, yang kedua adalah THR, ketiga adalah BPJS, kemudian tunjangan K3, kemudian cuti sesuai ketentuan dan kompensasi. Banyak orang mengira pekerja kontrak tidak mendapatkan THR atau BPJS. Nah, itu keliru ya, bahwa pekerja PKWT tetap memiliki hak untuk THR, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan tunjangan keselamatan kerja. Nah, kompensasi PKWT itu diberikan pada saat PKWT-nya berakhir. Kalau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada kewajiban kompensasi. Nah, saat ini pekerja PKWT berhak memperoleh kompensasi setelah masa kerja tertentu, setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, rumus untuk kompensasi PKWT adalah masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Contohnya gitu ya, misalnya PKWT dengan masa kerja 18 bulan, upahnya per bulannya 5 juta, maka kompensasi yang harus diterima pekerja setelah PKWT-nya berakhir adalah 18 bulan dibagi 12 dikali 5 juta upahnya ya, maka 7,5 juta atau 7,5 juta untuk kompensasi yang diterima oleh pekerja PKWT jika masa kerjanya sudah berakhir. Sedangkan untuk pengertian PKWTT itu adalah perjanjian kerja tanpa batas waktu tertentu. Jadi kepanjangannya adalah perjanjian kerja tanpa batas waktu tertentu atau disingkat menjadi PKWTT. Nah, biasanya PKWTT ini sering disebut sebagai karyawan tetap gitu ya. Jadi kalau PKWT itu adalah karyawan kontrak, kalau PKWTT ini adalah karyawan tetap. Nah, hubungan kerja yang berlangsung terus sampai pekerjanya pensiun atau mengalami PHK atau meninggal dunia atau mengundurkan diri. Jadi masa berakhirnya kerja itu kalau pekerjanya pensiun, kena PHK, meninggal dunia ataupun mengundurkan diri. Nah, karakteristik dari PKWTT ini adalah hubungan kerja tetap di mana ada masa percobaan maksimal adalah 3 bulan. Itu tergantung dari kebijaksanaan dari perusahaan ya. Ada yang memberlakukan adalah 6 bulan, kemudian ada yang 1 tahun ya. Itu tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaannya. Masa percobaan hanya boleh untuk PKWTT ya atau karyawan tetap. Jika perusahaan menerapkan masa percobaan kepada pekerja PKWT, maka ketentuan tersebut batal demi hukum. Ya, jadi percobaan hanya berlaku untuk karyawan tetap, bukan karyawan kontrak. Nah, hak pekerja PKWTT atau karyawan tetap adalah pertama adalah upah, yang kedua adalah THR, yang ketiga adalah BPJS, yang keempat adalah pesangon, kemudian ada penghargaan masa kerja, kemudian ada perlindungan terhadap PHK. Ya, jadi perbedaan utama dengan PKWT adalah adanya hak
pesangon ketika terjadi PHK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya PKWT itu tidak ada pesangon ketika terjadi PHK, maka untuk PKWTT itu perusahaan wajib memberikan pesangon ketika karyawan PKWTT itu terjadi PHK. Kemudian PHK pada karyawan PKWTT itu harus mengikuti prosedur dan alasan yang diatur peraturan perundang-undangan. PHK itu adalah upaya terakhir dalam sistem PKWTT. Jadi sebelum PHK, perusahaan wajib mengupayakan penyelesaian hubungan kerja sesuai mekanisme yang berlaku. Kan ada ketika karyawan itu melakukan kesalahan atau pelanggaran yang dianggap serius, maka diberikan surat peringatan gitu ya. Surat peringatan 1, jika tidak diindahkan diberikan lagi surat peringatan 2. Ketika masih melakukan kesalahan diberikan surat peringatan 3. Kemudian baru ketika dia tetap melakukan kesalahan yang sama, baru dilakukan tindakan, diantaranya adalah PHK. Nah, perbandingan antara PKWT dan PKWTT adalah ya, dari segi ini ya. Kalau dari aspek jangka waktunya, kalau PKWT itu terbatas, kalau PKWTT itu tidak terbatas. Jadi sampai pekerjanya pensiun gitu ya, kena PHK, meninggal dunia atau mengundurkan diri. Kemudian untuk masa percobaannya tidak boleh kalau PKWT ya. Untuk masa percobaannya tidak boleh. Kalau untuk PKWTT itu maksimal 3 bulan. Untuk jenis pekerjaannya itu sifatnya sementara, kalau PKWTT itu sifatnya tetap ya. Kemudian akhir hubungan kerja itu kontrak selesai, sedangkan untuk PKWTT itu akhir hubungannya kerja berupa PHK atau pensiun atau seperti tunjangan untuk meninggal dunia dan sebagainya. Kemudian untuk kompensasi ada untuk PKWT ya, sedangkan PKWTT itu kompensasinya berupa pesangon. Sedangkan untuk resiko hukumnya, PKWT berubah status bila tidak sesuai ketentuan. Jadi kalau perusahaan dalam perjanjian kerjanya melakukan pelanggaran, maka boleh eh, karyawan yang berstatus PKWT untuk menuntut agar diangkat menjadi PKWTT gitu ya kalau terjadi pelanggaran pada perjanjian kontrak pada perusahaan. Nah, sedangkan untuk resiko hukum untuk PKWTT mengikuti aturan PHK. Kemudian studi kasus gitu ya. Kalau tenaga proyek pembangunan gardu listrik selama 2 tahun itu disebut dengan PKWT gitu ya, sementara ya, pekerja kontrak. Kalau staf administrasi kampus yang bekerja terus-menerus, artinya dia tidak bekerja selama kampus itu berdiri gitu ya, terus gitu ya sampai dia pensiun atau kena PHK atau mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka staf administrasi kampus tersebut secara terus-menerus bekerjanya maka statusnya adalah PKWTT atau pekerja tetap. Kemudian resiko pelanggarannya kalau terjadi sengketa hubungan industrial atau sanksi administratif dan tuntutan pekerja. Jika perusahaan salah menerapkan PKWT, maka bisa digugat oleh pekerja. Kemudian ada juga sengketa hubungan industrial, jadi antara pekerja dengan perusahaan. Adanya sanksi administratif gitu ya. Kemudian adanya kerugian finansial. Nah, kemudian kesimpulannya apa mengenai dengan PKWT dan PKWTT ini bahwa pemilihan PKWT atau PKWTT harus sesuai karakteristik pekerjaan dan peraturan yang berlaku. Apakah pekerjaan tersebut sifatnya sementara ataukah terus-menerus? Kalau misalnya pekerjaannya sifatnya sementara, maka pekerjanya bisa dilakukan dengan sistem PKWT. Tapi kalau pekerjaannya sifatnya terus-menerus, maka si pekerjanya harus eh, menggunakan sistem karyawan tetap atau PKWTT. Nah, PKWT ini untuk pekerjaan yang tidak tetap, PKWTT untuk pekerjaan yang tetap,
PKWT tidak boleh ada masa percobaan. Kalau PKWT harus mendapatkan kompensasi. Untuk PKWTT mendapatkan perlindungan pesangon sesuai ketentuan, dan jika ada kesalahan penerapan dapat menimbulkan sengketa pada hubungan industrial, dan ini akan berlanjut kasusnya ya. Diharapkan tidak terjadi kesalahan pada saat penerapan sistem ya, yang nanti akan menyebabkan terjadinya sengketa antara buruh dengan perusahaan atau karyawan dengan perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan PKWT dan PKWTT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.